Baik, mungkin langsung saja ya. Mungkin langsung saja kita ke pematerian yang pertama, yaitu ada materi isai dari Kamuntas Taufik Hidayat dari Ilmu Kelautan 2018. Eh, Ini saya akan menyapa Kamuntas terlebih dahulu. Assalamualaikum Kamuntas. Waalaikumsalam. Aku sambil cek sound dong, Tok. Suara aku aman nggak ya? Oh, aman Kak, aman. Nggak kejauhan, Terdengar nggak kedeketan kan? jelas. Aman, Kak. Mas Mumtaz, Oke, aman. makasih. Gimana nih kabarnya Kamuntas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian gimana nih? Alhamdulillah sehat Kak, saya Kak. Syukur, Mungkin syukur. semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini yang belum jelas sampai kapan selesainya. Amin. Oke, ya, kamu tuh sudah siap Kak untuk pematerian pagi hari ini? Siap nggak siap? Udah siap dong. Oke, siap. Mungkin langsung saja Kak bisa bisa dimulai share screen-nya untuk Oke. pemaparan materinya. Pada Aku Muntas, waktu dan media saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih ya Tanto, terima kasih juga teman-teman PSD Himakal, serta terima kasih juga untuk teman-teman Himakal yang telah memberikan saya kepercayaan serta amanah untuk sharing dan berbagi ya. Sebelum mulai aku pengen disclaimer aja, kita sama-sama belajar, aku juga mungkin masih kurang atau lebih dari kaliannya, ya ini aku dijadiin sebagai pembicara juga mungkin karena aku kuliah duluan ya, jadi lebih banyak ilmu duluan gitu. Jadi nanti sekiranya kalau ada salah kata, salah apa, kita saling koreksi bareng aja. Sebelumnya aku izin share screen ya teman-teman ya. Iya Kak. Aman kan ya? Aman Kak, aman. Oke. Baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sharing diskusi tentang essay. Di mana essay ini disampaikan oleh saya sendiri, Mumtaz Taufik Hidayat, dalam kelas pengembangan Himakal Unsur. Di mana saya kasih note ya, it's all based on my experience. Jadi nanti kita kalau ada salah kata, salah tutur kata mungkin atau salah pelafalan, saya mohon maaf karena ini dari pengalaman pribadi saya sendiri aja. Terus kita lanjut aja ke essay ini. Apa sih itu essay? Apa itu essay? Sebelumnya aku pengen interaktif dong. Aku pengen tahu relawan aja di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa sih itu esai. Kayak kita sebagai seorang mahasiswa apalagi sarjana ya setara satu seringkali dengar kata esai ataupun tugas esai ataupun dikit-dikit lomba esai. Nah sebenarnya esai itu apa sih? Ada yang ingin bersuara nggak untuk saling tukar pikiran? Gimana teman-teman? Gimana nih dari teman-teman, mungkin ada yang pernah dengar tuh ISA itu apa gitu. Saya langsung Atau coba aja gitu. Bang Nabil nih yang udah 17 sendiri, atau teman-teman 18 atau 19 20 juga boleh. Gimana? Coba Wafi gimana, Waf? Oke, izin jawab ya. Jadi ya setahu aku gitu, esai itu jadi kayak suatu karangan gitu tentang suatu masalah, tapi dari sudut pandang pribadi gitu. Oke, makasih Wafi. Berarti suatu karangan yang berdasarkan sudut pandang pribadi ya. Ada yang lain, teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin lanjut aja ya. Mungkin aku nggak bilang Wafi salah, itu benar juga. Tapi aku mencoba untuk sebelum mendefinisikan atau mengasih terminologi dari essay, aku pengen kasih nih kata kunci dari essay itu apa. Dimana based on my research ada 4 ya yang harus di-highlight tentang apa itu essay. Yang pertama itu essay merupakan fakta dan opini. Di mana orang seringkali berpikir bahwasanya esai merupakan opini belaka yang ditulis dalam suatu karangan yang dipublish dan menghasilkan uang mungkin bagi orang yang benar terjun ke dunia esai. Padahal sebenarnya
essay itu bukanlah suatu opini, melainkan suatu opini yang berlandaskan oleh sudut pandang pribadi yang berdasarkan pada fakta yang jelas. Fakta tersebutlah yang memberikan kita opini atau pendapat kita terkait suatu permasalahan atau suatu topik, di mana sehingga essay itu merupakan kombinasi antara kedua hal tersebut, di mana essay merupakan fakta dan opini, bukan essay merupakan opini belaka saja. Kemudian essay itu bersifat subjektif. Mengapa subjektif bukan objektif? Karena essay itu mengenai atau menurut sudut pandang pribadi. Maaf typo ya, maksudnya sudut. Di mana sudut pandang orang kan berbeda-beda, cara pandang orang berbeda-beda, serta pola pikir orang berbeda-beda. Jadi dengan adanya essay yang subjektif memberikan keterbukaan ataupun keterbatasan ataupun kebebasan ke orang-orang untuk dapat berpendapat dengan baik dan benar dalam suatu karangan tulisan yang bersifat fakta dan opini. Terus yang ketiga ialah analitis, di mana maksudnya ialah pemecahan persoalan atau solusi yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Maksudnya ialah di mana kita berpendapat dari suatu fakta dan akan subjektivitas kita sendiri, akan sudut pandang kita sendiri berdasarkan analitis, yang dimana kita memecahkan suatu persoalan masalah dengan dugaan akan kebenarannya. Jadi kita akan menduga kebenaran akan analitis, atau akan dugaan kita, akan solusi kita, atau akan sebuah pemecahan masalah dari kita. Yang keempat ialah bersifat interpretatif, di mana maksud dari interpretatif ialah bersifat adanya kesan, pendapat, serta argumen. Maksud dari bersifat kesan, pendapat, dan argumen ini bukan berarti di setiap esai itu adanya kesan, adanya pendapat, ataupun adanya argumen. Bisa salah satunya terdapat kesan saja, ataupun pendapat saja, ataupun argumen saja, ataupun kedua nih, misalnya kesan pendapat, atau kesan argumen, ataupun pendapat argumen, atau ketiga-tiganya. Jadi itu yang 4 keyword yang saya dapatkan dari riset saya pribadi tentang apa itu esai. Sehingga dari semua kata kunci ini saya mencoba mendefinisikan dan memberikan terminologi dari esai itu ialah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis dan interpretatif dan terkadang juga spekulatif, di mana esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari dan refleksi kehidupan. Jadi sampai sini saya harap teman-teman udah bisa memberikan gambaran ataupun udah menyamakan persepsi apa itu esai. Karena yang tadi saya bilang di awal, karena banyak banget mahasiswa S1 masih belum tahu perbedaan antara esai, dan kadang-kadang kalau dikasih tugas tentang esai, dia bingung nih, esai itu sebenarnya apa sih? Jadi esai merupakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, atau kan ini secara definisi yang secara saya pribadi bilang. Mungkin banyak juga orang yang bilang ya bahwasanya esai merupakan suatu karya tulis singkat ya. Saya belum berani bilang esai merupakan suatu karya tulis singkat, tapi saya lebih berani bilang esai merupakan sebuah karya tulis yang terbatas. Mengapa? Karena esai biasanya terbatas nih, yang biasanya 600 sampai 1000 kata atau 750 sampai 1000 kata, bahkan yang pernah saya ikuti lomba di mana minimal 1500 kata. Kemungkinan itu sekitar 5 sampai 6 halaman di Word dengan menggunakan format Times Roman 12. Jadi saya nggak berani bilang ini suatu karya tulis yang singkat, melainkan karya tulis yang terbatas akan formatnya. Selanjutnya nih, apa sih tujuan? Tujuan sebuah karya esai dibuat dengan 3 tujuan utama yang saya dapatkan. Pertama ialah kita berfungsi untuk meyakinkan pembaca. Ya, sebagai tujuan bacaan ya, kita bertugas untuk meyakinkan pembaca. Akan apa? Akan argumen yang dituliskan dalam esai, sehingga meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Misal nih, saya kasih contoh dari awal sampai akhir, misalnya kita disuruh buat esai terkait tema solusi terhadap limbah sampah plastik bagi kehidupan masyarakat pesisir. Jadi kita harus meyakinkan pembaca, yaitu mungkin masyarakat pesisir, bagaimana dampak ataupun pengaruh dari sampah plastik tersebut. Setelah kita meyakinkan pembaca, kita harus melaksanakan ataupun bisa berusaha untuk menerima pendapat penulis. Jadi pembaca yang telah kita yakinkan, kita harus paksa dia ataupun kita harus bisa membuat dia menerima pendapat kita. Mengapa pendapat kita? Karena ya esai merupakan pendapat kita based on fakta gitu kan. Di mana penulisan esai juga bertujuan untuk membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Jadi tujuan kita juga untuk dapat mereka menerima pendapat kita. Misal,
tadi tentang solusi sampah plastik. Oh ternyata benar ya, pendapat si Mumtaz terkait solusi ataupun pengaruh dari limbah sampah plastik di masyarakat pesisir itu sangat berdampak banyak, dan solusinya juga mungkin bisa dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat, terus juga masyarakat, terus juga perusahaan ataupun pabrik yang berada di sekitar pesisir, serta masyarakat untuk menanggulangi sampah plastik tersebut. Nah, dengan adanya pembicara itu menyatakan iya dan menerima pendapat kita berhasil mendapatkan tujuan dari esai tersebut. Selanjutnya yang ketiga, ialah memberikan informasi. Jelas, sebuah pembacaan itu pasti akan memberikan informasi, sehingga esai dapat menjadi sumber informasi, sehingga pembaca akan mendapatkan informasi baru sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Jadi ini tujuan utama dari esai. Menurut saya ada 3. Jadi saya balikan lagi ke depan bahwa esai merupakan suatu karangan dari gabungan fakta dan opini yang bersifat subjektif dan analitis, terkadang juga spekulatif dan interpretatif, yang memiliki tujuan 3 ini. Jadi tujuan teman-teman ataupun kita kalau menulis esai itulah ini, ialah tugas kita ini menyampaikan pendapat kita secara baik dan benar dalam karya tulis yang dapat diterima dan meyakinkan serta dapat memberikan informasi. Seperti itu, mungkin mulai kejelasan juga ya terkait persepsi akan tujuannya. Selanjutnya ialah tipe-tipe esai. Banyak banget tipe-tipe esai, tapi saya mencoba untuk menemukan ada 6 tipe esai. Yang pertama ialah esai deskriptif. Esai deskriptif ialah esai yang kita bertugas untuk mendeskripsikan suatu topik, baik itu objek ataupun subjektif, secara deskriptif. Biasanya esai deskriptif inilah yang sering dijadikan sebagai ajang lomba esai, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat-tingkat lainnya. Di mana dengan kita mendeskripsikan suatu topik ataupun subjek ataupun objek yang kita dapatkan dari suatu tema, kita akan mendapatkan suatu pendapat kita, baik itu solusi ataupun ide kesimpulan kita yang dapat kita berikan kepada orang atau pembaca agar dapat menerima dan meyakinkan serta memberikan informasi kepada mereka. Selanjutnya ada esai tajuk. Mungkin namanya sesuai tajuk ya, berarti esai ini sering kita temukan di majalah ataupun koran atau surat kabar lainnya. Di mana esai tajuk ini juga sama halnya dengan deskriptif, tapi dia memiliki tujuan khusus, di mana tujuan khususnya untuk menggambarkan pola pikir ataupun gambaran umum ataupun sudut pandang dari redaktor ataupun redaksi surat kabar tersebut. Mungkin sebagai informasi aja ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya aja kenapa sih redaksi koran itu banyak banget. Kayak ada simple aja ya, kayak misalnya ada Jawa Pos, ada juga Radar Banyumas. Bedanya apa sih? Kan sama-sama di Jawa juga. Mungkin salah satu bedanya mungkin cakupan wilayah beritanya aja. Sama yang kedua ialah pola pikir ataupun gambaran ataupun sudut pandang dari redaktornya tersebut. Di mana terkadang mereka punya nih semakin besar ataupun semakin luas skalanya, mereka memiliki keberanian sehingga memiliki pengen menerima tulisan-tulisan atau esai ataupun cerpen ataupun puisi yang bersifat kritis, terus realistis dan idealis. Sedangkan kalau yang masih baru kayak ataupun yang skala regional seperti Radar Banyumas, dia cuma belum berani untuk se-expose itu. Jadi itu esai tajuk. Mungkin teman-teman juga sering kan baca tulisan-tulisan orang di koran-koran. Nah itu termasuk esai karena itu opini based on fakta ataupun pendapatnya mereka juga. Selanjutnya yang ketiga ialah esai cuplikan watak. Esai cuplikan watak ini merupakan esai yang menggambarkan ataupun membiarkan kita atau membebaskan kita untuk membeberkan atau memberikan informasi terkait suatu hal individu. Misalnya, saya mencoba untuk menjelaskan ataupun menceritakan atau akan memberi pendapat based on fakta terkait Faridatul Husna. Jadi saya akan menulis terkait Faridatul Husna, faktanya apa, opini saya bagaimana terkait Faridatul Husna. Nah, yang kemudian berhubungan dengan yang keempat ialah esai pribadi. Di mana esai pribadi ini sama dengan esai cuplikan watak, tapi esai pribadi ini ialah esai yang saya tulis akan diri saya sendiri. Jadi saya adalah saya dan tujuan saya dalam meraih beasiswa ini ialah apa, dan tujuan saya untuk mengambil scholarship S2 ini apa. Biasanya esai pribadi ini sangat banget dijadiin sebagai prasyarat ataupun requirement untuk kita melamar S2 ataupun beasiswa, di mana berisi tentang personal statement ataupun studi plan kita ke depannya untuk beasiswa ataupun studi S2 kita nantinya. Terus yang kelima ialah ada esai reflektif, di mana esai reflektif ini dalam pengkajiannya ataupun penggambarannya kita harus dalam sungguh-sungguh, harus mendalam dan harus berhati-hati. Mengapa demikian? Karena topik ataupun bahasannya itu lebih
berat ya, atau lebih klimaks, seperti misalnya hal kematian, hal pendidikan, hal tentang politik ataupun ekonomi ataupun kesehatan, yang dimana biasanya dibahas oleh orang-orang cendekiawan, dimana biasanya kita juga terarahkan ke esai reflektif, dimana kita merupakan mahasiswa yang merupakan salah satu calon ataupun penerus cendekiawan di Indonesia. Nah, yang terakhir ialah esai kritik. Apa sih itu esai kritik? Jadi esai kritik ialah esai yang berisi akan kritikan kita, yang dimana sebelumnya telah saya jelaskan bahwasanya esai itu berisi kritik, saran, ataupun argumentasi kita pribadi. Nah, ini khusus untuk kritik. Kritik apa? Kritik terkait suatu karya seni, baik itu karya seni tari, teater, ataupun pahat, ataupun patung, dan lainnya yang berisikan kritik gitu. Baik juga nanti di bidang susastrawan. Jadi ini merupakan tipe-tipe esai. Jadi mungkin mulai tergambar juga dari definisi, terus juga dari tujuan, serta tipe-tipe esai, sehingga nanti ke depannya ketika kalian disuruh untuk buat esai, tahu nih maksud dan tujuan, ataupun tujuan khusus dari esai yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke hal yang lebih krusial, tentang struktur esai. Jadi struktur esai pada umumnya sama halnya dengan struktur karya tulis ilmiah lainnya, terdapat dari 3, yaitu pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan paragraf pertama yang memperkenalkan, saya highlight, topik yang ingin dibahas. Jadi pada bagian ini kita akan menjawab pertanyaan yang timbul dari judul ataupun tema yang kita dapatkan. Selanjutnya menyediakan rangkuman yang akan kita bahas pada isi yang nanti akan kita closing statement pada kesimpulan. Selanjutnya dari sisi argumen yang ada. Kemudian di bagian pendahuluan juga kita akan menceritakan kepada mereka yang membaca apa argumen yang ingin disampaikan dan mengapa memilih membahas argumen tersebut. Jadi di pendahuluan ini sedikit harus diperhatikan juga teman-temannya. Di sini juga saya kasih note, di mana kalau bisa buatlah pendahuluan singkat dan padat. Tapi jangan lupa menampilkan semua ide Anda yang di dalamnya. Jadi, walaupun singkat dan padat, semua ide kita terkait apa yang ingin kita bahas di topik tersebut jangan sampai terlewatkan. Karena ide kita bakal nanti kita bahas di pembahasan ataupun di isi yang nanti bakal kita jadiin sebagai suatu keyword ataupun suatu gagasan utama di closing statement kita ataupun kesimpulan kita. Mana saya coba ilustrasikan, mungkin teman-teman juga di kelas bahasa Indonesia ataupun di SMA yang ikut karya tulis ilmiah ataupun segala macam udah nggak familiar dengan sistem piramida terbalik. Di mana di sistem piramida terbalik ini kita ibaratkan pendahuluan. Jadi nanti kita bakal mendapatkan ide ataupun pendahuluan kita itu secara mengkerucut gitu loh teman-teman. Jadi pertama kita akan ada gambaran umum. Misal nih, nanti saya akan kasih contoh di slide selanjutnya, gambar umum, kemudian juga ada argumen kita apa, terus alasan kita mengapa kita memilih argumen tersebut, dan yang terakhir adanya ide kita. Sehingga ide berupa solusi, berupa apapun itu yang akan kita canangkan, ataupun kita terapkan, ataupun kita bahas di karya tulis kita, yang sehingga dari 4 gambar ini akan menciptakan suatu pendahuluan. Kita kasih contoh. Misal, kita dikasih tema untuk membuat esai dengan tema solusi terhadap sampah plastik bagi kehidupan masyarakat pesisir. Saya akan mencoba untuk menggambarkan seperti ini, teman-teman. Jadi di paragraf pertama, kita akan menjelaskan tentang sampah plastik. Seberapa krusialkah sampah plastik terjadi di lingkungan masyarakat pesisir, sehingga akan memunculkan argumen kita, atau berupa solusi awal kita terkait permasalahan sampah plastik tersebut. Kemudian alasan kita di paragraf ketiga, kenapa alasan kita memilih argumen ataupun solusi tersebut ataupun pendapat kita tersebut pada karya itu sini, kenapa? Kalau bisa based on fact juga ataupun sesuai fakta, yang kemudian kita memunculkan ide kita, yang dimana ide ini sudah tersaring dari kita sehingga muncullah suatu pendahuluan. Kalau sekiranya aku kecepatan ngomongin ya, nggak jelasinnya ya. Jadi secara gambaran umum penulisan pendahuluan untuk di esai kayak gini. Mungkin lanjut ke yang kedua, yaitu isi. Isi merupakan bagian berupa sekumpulan paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pokok pembahasan yang merupakan argumen yang saling berhubungan. Setelah mengemukakan pokok pikiran, maka kemukakan penjelasan. Mungkin teman-teman tahu juga ya, di mana satu paragraf kan ada kalimat pokok, ada kalimat inti dan juga ada kalimat penjelas. Jadi ketika kita udah memberikan pokok pikiran kita atau pokok pembahasan kita harus menjelaskan dari pokok tersebut ataupun alasan tersebut ataupun ide tersebut seperti apa.
Selanjutnya, kita pada bagian isi dapat menggunakan seluruh pengetahuan dan informasi yang sudah dimiliki atau didapatkan. Jadi, semua informasi yang telah kita dapatkan, semua fakta yang telah kita dapatkan, semua data yang telah kita kumpulkan, itu dapat menjadi data pendukung ataupun suatu pendukung yang sangat berarti bagi kita untuk membahas ataupun menjelaskan topik ataupun alasan yang ingin kita bahas. Yang kemudian, gunakan contoh-contoh yang masih relevan serta kutipan-kutipan untuk mendukung argumen Anda. Saya udah singgung di depan juga bahwasanya esai itu merupakan suatu karya ilmiah yang based on fakta, tapi merupakan pendapat. Jadi kalau bisa, sertakan contoh-contoh dan kutipan-kutipan sehingga orang dapat mempercayakan tulisan Anda itu beneran sesuai dengan faktanya, bukan sekedar opini belaka. Selanjutnya, di mana sangat penting juga untuk menyusun struktur isi sebaik mungkin. Jika pertanyaan ataupun rumusan masalah lah ya, yang ada terdiri dari beberapa bagian, maka perlu membuat susunan isi yang berkaitan dengan setiap bagian dari pernyataan tersebut. Contoh, dengan tema yang sama, solusi terhadap sampah plastik bagi kehidupan masyarakat pesisir, di mana kita akan menciptakan ataupun memberikan ide atau argumen kita sebanyak 4, di mana kita akan membahas solusi pertama yang mengakibatkan kita di bab 1, maksudnya subbab 1 solusi 1 itu apa, kemudian subbab 2 solusi 2 itu apa, sampai ke solusi yang keempat. Mungkin sedikit tergambarkan juga, mungkin nanti kalau misalnya belum tergambarkan, mungkin kita bisa diskusi lagi teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan merupakan bagian yang untuk memastikan semua ide dan gagasan dapat terangkum dengan baik. Saya ulangi bahwa untuk memastikan semua ide dan gagasan dapat terangkum dengan baik. Terangkum ya. Kesimpulan baiknya menggunakan struktur dari khusus ke umum, nanti akan saya jelaskan di next slide, dan ringkasan argumen yang menjadi jawaban atas permasalahan di atas. Di mana untuk tujuan itu ada 3 not. Yang pertama itu menjawab tujuan atau pertanyaan, kemudian fokus terkait tujuan utama kita yang 3 tadi, serta dapat ditulis secara naratif teks. Yang dimana kasih contoh lagi terkait tema yang sama, sistemnya dari khusus ke umum. Yang awalnya kalau di pendahuluan kita piramida terbalik, melainkan kalau di kesimpulan kita piramida yang nggak terbalik. Sehingga kita akan menjabarkan tentang ide kita apa, alasan kita apa, argumen kita apa, yang menjawab ataupun menyelesaikan semua gambaran umum terkait sampah plastik tersebut. Mungkin untuk contoh, saya akan kasih beberapa contoh essay yang telah saya buat via Word ya, karena saya bingung masukin ke ininya PowerPoint-nya kayaknya kebanyakan. Dimana saya mulai dari ini. Ini esai pertama saya di kelas 11 kelas 11 pas SMA, di mana saya nulis dengan judul Kenapa Saya Layak Lolos. Ini merupakan salah satu contoh esai pribadi. Jadi saya menceritakan capability ataupun kemampuan yang saya punya, pengetahuan saya tentang provinsi saya, yang dimana saya ajukan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Yogyakarta, dan alhamdulillah lolos karena di sini saya menjabarkan tentang kemampuan saya, terus juga dalam pokoknya motivasi saya juga mengapa saya ingin ikut kegiatan ini, dan akhirnya lolos. Ini esai pertama saya, yang kemudian saya menulis juga esai ini yang berjudul impor ikan bukanlah suatu momok bagi perikanan Indonesia, yang dimana di sini saya tulis untuk menceritakan bahwasanya impor ikan itu bukanlah suatu momok, tapi keharusan bagi kita, bagi wilayah perikanan Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang luar biasa banyak, tapi kok kenapa kita sering impor ikan? Di sini saya bahas bagaimana serta segala macamnya, yang kemudian lanjut ke ini juga. Salah satunya ini yang agak rada aneh, judulnya Gak Nyambung ke Perikanan, judulnya rasisme merupakan salah satu penghalang untuk menginspirasi orang lain. Ini juga saya tulis langsung ketika saya pengen nulis, karena waktu itu lagi kesel banget dengan sistem orang yang memilih untuk menginspirasi orang lain, jadi saya tulis ini. Selanjutnya juga ini juga pas S3, euforia mahasiswa baru dalam percintaan pada organisasi kemahasiswaan.
sama halnya sih kalau esai kan ya, saya menyampaikan pendahuluannya, gambaran umumnya. Oh iya, untuk esai contohnya seperti ini ya teman-teman ya, tidak digunakannya bab 1 pendahuluan, bab 1 isi, bab 3 kesimpulan, tapi langsung paragraf full yang dimana kita langsung bisa nih tahu mana pendahuluannya, mana juga ya pembahasannya, dan mana kesimpulannya. Dan ini esai terbaru saya, di mana saya nulis untuk lomba skala nasional, walaupun nggak menang juga, tapi syukurnya saya masuk final dengan tim saya ya, dari BDP 18 dengan judul upaya pemerataan regulasi terhadap kurangnya kepedulian pemerintah di kawasan pesisir Pulau Nusa Kambangan dalam menggiatkan pariwisata bahari di era new normal. Ini tadi yang saya singgung di depan, bahwasanya esai itu terbatas ya teman-teman. Ini kita dibatasi minimal 1.500 kata. Dan ini ada 2.300-an kata yang ngebahas tentang upaya pemerataan regulasi pemerintah, yang dimana kita kasih ide-ide kita, yang kita juga kasih data yang sebagai fakta. Yang kemudian mengkritisi tindakan pemerintah Kabupaten Cilacap, yang sehingga kita mulai merangkumkan ataupun membuat inovasi solusi dari kita, ada baiknya apa sehingga dapat memajukan ataupun menggiatkan pariwisata bahari di era new normal untuk pesisir Nusa Kambangan. Mungkin saya kembali lagi ke PowerPoint saya sebelum saya akhiri. Jadi itu gambaran esai versi sayanya. Nanti mungkin dari teman-teman sekira pengen langsung minta contoh esai yang langsung kontak saya aja. Mungkin kita buat diskusi dan langsung tukar pikiran. Dan selanjutnya karena ini merupakan kelas pengembangan dari Himakal, jadi saya menawarkan ke teman-teman semua, siapapun yang ingin berkembang, saya membuka satu kesempatan, ya bukan kesempatan juga sih, terlalu sombong. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkembang bersama-sama, di mana salah satu program BEM itu ada dari Kementerian PDK, ada Event Information Center, di mana ada lomba esai secara nasional yang diselenggarakan oleh universitas yang di Bali, di mana deadline-nya 1 Juni 2021, artinya bentar lagi, di mana bisa pesertanya dari mahasiswa dan juga maksimal 2 orang 1 tim. Jadi saya butuh 1 orang, ataupun mungkin kalau 1 lagi boleh juga kita buat 2 tim. Kalau kita pengen berkembang untuk buat esai bersama-sama, saya membuka kesempatan buat teman-teman, kita belajar bareng, kita diskusi bareng, kita latihan bareng untuk buat esai. Nanti kita ikutkan ke lomba. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Apakah kalian ada pertanyaan kepada saya? Saya silakan. Mungkin saya tutup dulu presentasi saya atau pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muntas atas pemaparan materinya nih, sangat bagus banget nih materinya. Mungkin apa yang selanjutnya ini ya, ada sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman atau kakak-kakak yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Boleh izin bertanya nggak, Tanto? Atau Kamu Tas? Ya, Boleh, silakan boleh. Kak Tania. Jadi aku mau tanya, kan kalau misalnya tadi dijelasin sama Kamu Tas kalau misalnya IZE itu emang gabungan dari fakta dan opini gitu kan. Karena ini bukan bentuk yang seilmiah itu, gimana cara pembaca ataupun juri ataupun siapapun itu yang sedang mengamati dan membaca IZE itu untuk tahu kredibilitas dari penulisan tersebut gitu berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu sih, Kak. Thank you, Kak. Sama-sama. Ini aku langsung jawab Tanto atau gimana? Dari Kak Muntas gimana Kak? Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab aja? Mungkin langsung aja biar langsung clear aja ya. Boleh?
Oke, boleh Kak, silakan. Oke, aku izin jawab ya Tania ya. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, walaupun belum pernah jadi juri ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau lihat esai orang itu bagus atau enggaknya, aku lihat tadi dari tujuannya. Tujuannya itu tersampaikan nggak sih tiga inti itu? Apakah dia benar-benar menyampaikan pendapatnya? Apakah ia dapat meyakinkan orang akan pendapatnya? Apakah dia dapat membuat pembaca itu menerima akan pendapatnya dia? Dan apakah ia memberikan suatu informasi yang kemudian berdasarkan lagi oleh tujuan, kan itu tujuannya, dan kemudian berdasar lagi dari keyword yang tadi yang aku sampaikan ada 4, di mana ada fakta dan opini. Bukan hanya fakta dan opini aja yang dinilai. Kebanyakan kita bisa nih ya, misalnya kita buat tulisan berdasarkan data riset dari kelautan, data penangkapan ikan per periode itu sekian dan sekian. Nah, kita dapat mengunyikan data itu dengan pendapat kita, yang kemudian itu dapat dijadikan sebagai esai. Bukan kayak gitu, tapi tadi kan ada 3 lagi ya, gimana itu subjektif. Jadi dengan subjektif ini kan tadi saya bilang ya, kayak pola pikir orang itu beda-beda, sudut pandang orang itu beda-beda, serta gaya bahasa penulisan orang beda-beda. Jadi gaya bahasa dalam penulisan esai itu juga dinilai apakah ia dapat dimengerti dengan mudah, apakah ia gaya bahasanya yang klasik dan mudah dimengerti dan segala macamnya. Itu yang subjektif. Terus yang ketiga itu dilihat juga dari apakah dia bersifat analitis atau analisis, apakah dia hanya sekedar cuma kayak nyimpuk data habis itu dibahas, ataukah dia benar-benar analisis. Dimana kan kalau analisis kan terstruktur ya, dari yang besar ke yang kecil ataupun sebaliknya, dari yang kecil ke yang besar. Dan yang terakhir itu interpretatif, apakah dia memberikan suatu kritik kah, atau argumen kah, ataupun saran kah. Dan mungkin satu juga ada tuh namanya spekulatif, tapi kalau spekulatif aku lebih ke iya atau enggak juga sih, karena itu tergantung orang-orangnya juga. Jadi itu mungkin jawaban dari aku. Gimana, Tan? Aku tadi lebih nanya ke kredibilitasnya sih Kak, gimana cara biar tahu apa yang disampaikan itu kredibel gitu. Nah, untuk itu sih kalau lebih ke gaya bahasa nggak sih? Coba, kalau menurut kamu gimana? Saling diskusi aja kali. Soalnya menurut aku sih untuk kredibilitasnya bisa dilihat dari gaya bahasanya gitu. Soalnya kan kalau kalau Izai kan kita tidak apa ya, kayak tidak memberitakan, cuma misalnya kayak menurut bla 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 bla, terus kita ngasih daftar pustaka misalnya, kan enggak kan. Nah itu gimana tahu kayak itu adalah sebuah hal yang credible. Kayak misalnya kita baca berita atau baca berita kayak gitu, terus kayak ada penyampaian menurut penelitian bla 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 gitu. Gimana cara orang bisa tahu kalau kita baca itu doang kayak oh iya ini udah informasi yang benar dengan data yang benar dari sumber yang benar gitu, dan dapat dipercaya. Mungkin untuk kredibilitas di hal kayak gitu, aku kurang tahu pasti ya Tan ya, gimana caranya juga, karena bener ya kalau kalau untuk di ISAI kan kebanyakan ada juga yang melampirkan data pustaka, ada juga yang enggak juga kan. Nah itu sebagai juri ataupun pengamat, aku kurang tahu juga sih. Sebagai pengalaman pribadi, kalau aku lihat kredibilitasnya dari yang tadi aku bilang, untuk percaya atau enggak itu berdasarkan penelitian yang benar atau enggak, ya aku cukup meyakinkan sebagai penulisnya aja dia benar-benar melakukan etika penulisan karya tulis ilmiah yang benar atau enggak. Dimana kan kalau etika penulisan karya ilmiah kan dia harus benar-benar yakin dan dapat dipercaya ya atas semua informasi yang didapatkan ataupun data yang didapatkan. Gimana Tan? Oke, thank you Kak. Ya Allah, maaf ya kalau kurang tepat di jawabannya. Ya, kita sama-sama diskusi. Oke, terima kasih Terima Kak kasih Tania Kanto. atas pertanyaannya. Makasih juga Kak Mita sudah menjawab. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin sekiranya kalau mau lu untuk berpendapat ataupun masih belum bisa merangkai kata-kata dengan baik, aku open juga kok kalau mau nanti diskusi ataupun ngobrol tentang essay via WA ataupun
lain hal segala macam. Nah, mungkin bisa tuh buat teman-teman yang misal sekarang belum ada pertanyaan, siapa tahu nanti setelah pas mau nulis ada yang mau ditanyain tuh bisa langsung tanya ke Kamuntas saja ya Kak. Ya, mungkin atau Denny udah hadir ya. Mungkin Denny juga bisa nih saling diskusi juga dia ya terkait tadi pertanyaannya Tania tuh. Iya, bagaimana Muntas? Maaf. Tadi nyimak pertanyaannya Tania juga nggak, Den? Gimana kalau mau lihat kredibilitas dari satu esai kayak gitu? Mungkin Denny punya pengalaman juga sih. Oh, kalau mungkin sedikit ini ya, kayak kalau pengalaman dari aku untuk meyakinkan reviewer atau penguji ataupun pembaca gitu ya, berkaitan dengan kredibilitas karya tulis yang kita buat itu, ya walaupun ini adalah esai berdasarkan opini pribadi, namun berdasarkan fakta gitu ya. Jadi harus ada data-data pendukung juga sih kalau menurut saya gitu. Kalau misal kita mengabarkan bahwa pada saat ini misal ada kasus di misal pelecehan seksual gitu ya untuk perempuan, gitu harus dikasih data itu faktanya jumlahnya berapa dari data kuantitatif dan juga kualitatifnya. Terus habis itu juga disebutkan sumbernya, apakah sumber dari survei LSM atau dari data-data misal berita dan lain sebagainya, kayak gitu sih kalau dari saya. Nah, itu juga sih biasanya juga kalau dalam penulisan esai, kan kalau saya pribadi kan jarang nulisin daftar pustaka ya, jadi saya langsung bilang nih kayak langsung sumbernya dari apa. Misal nih, tadi kan Denny juga nambahin ya, makasih juga dia udah nambahin, dan misalnya kalau datanya itu benar-benar dari LSMK, ataupun dari pemerintah pusat kah, ataupun dari peneliti kah, nah itu saya biasanya langsung saya sebutkan sumbernya dari penelitian siapa, tahun berapa, yang mengartikan itu beneran ada. Tapi penelitiannya saya jelaskan, misal dia penelitian tentang pelecehan seksual pada tahun 2010 oleh Nur Rohma misalnya. Nah itu saya sebutkan nanti biar nanti di daftar pustakanya tidak saya sebutkan, tapi pada saat paragrafnya dibaca itu jelas penelitian siapa, tentang apa, sehingga bisa linear gitu loh dengan paragraf ataupun pendapat yang ingin kita sampaikan. Makasih Den ya. Ya, sama-sama. Oke, makasih Kak Muntas dan Kak Denny. Mungkin terakhir ada yang ingin bertanya. Oke, kalau mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa dicukupkan Kak Muntas. Oke, aku izin saksikan lagi ya. Jadi mungkin terima kasih teman-teman semua atas partisipasi dan antusiasnya. Saya tutup, terima kasih. Sekiranya nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, saya terbuka banget via email ataupun via WhatsApp. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muntas atas materinya dan jawaban-jawabannya tadi. Mungkin ini ya yang tadi kesimpulan dari materinya Kak Muntas itu bahwa esai itu adalah karya tulis yang berisi antara fakta opini yang bersifat subjektif dari sudut pandang si penulisnya itu dan bersifat analitis dan interpretatif. Nah, tujuan dari esai sendiri yang pertama itu meyakinkan pembaca, yang kedua menerima pendapat penulis, yang ketiga bisa memberikan informasi kepada pembaca. Terus juga tadi mungkin kalau ada teman-teman yang berminat tuh mengikuti lomba esai nasional, mungkin bisa ini ya lebih lanjut bisa tanya-tanya ke Kamuntas gitu untuk informasinya gitu. Oke, terima kasih Kamuntas.
Mungkin selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat pemateri ya dari Kak Rida kepada Kak Mumtaz. Ya, silakan kepada Kak Rida, mungkin bisa untuk menyerahkan ke Kak Mumtaz sertifikatnya. Baik, berikut adalah sertifikat untuk Mas Muntas. Terima kasih Mas Muntas atas materinya ya. Baik, sama-sama Mbak. Saya terima ya. Ini nanti bakal dikirim via apa Mbak? Ya Kak, nanti untuk sertifikatnya dikirim menyusul lewat WA ya Kak. Oke, baik. Terima kasih semua, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada salah kata atau salah informasi, kita diskusi di belakang aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Mumtaz dan Kak Rida. Ya baik, mungkin untuk materi selanjutnya ini kita akan belajar nih tentang artikel ilmiah gitu. Kan pasti dari teman-teman juga butuh nih materi ini, soalnya kan untuk tugas-tugas kuliah juga kadang kita suruh bikin ini ya, kayak artikel ilmiah gitu. Dan mungkin juga ada beberapa kayak platform-platform online yang membuka kesempatan buat kita untuk jadi kayak kontributor gitu, berita tentang kelautan kan. Kalau kita dapat materi ini mungkin kita bisa mencoba gitu untuk membuat suatu artikel ilmiah. Nah, untuk artikel ilmiah ini nanti akan dibawakan oleh Kak Deni dari Ilmu Kelautan 2018. Kak Deni, Assalamualaikum Kak Deni. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak udah on cam ya? Udah Kak, udah. Ya. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mungkin langsung aja ya Kak, udah siap untuk materinya? Oke, baik. Oke, ini langsung aja berarti ya. Ya Kak, untuk Kak Deni, waktu dan media saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Hertanto ya, Hertanto Dwi Kurniawan. Sebelumnya saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Saya memperkenalkan diri dahulu ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu nama saya. Saya Yero Muiz dari Ilmu Kelautan 2018. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Himakel yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ilmu berkaitan dengan artikel ilmiah. Terus juga berhubung ini juga masih suasana lebaran ya, masih bulan Syawal gitu, saya ingin mengucapkan izin wa faizin buat teman-teman semua, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja seperti itu. Nah, kita langsung saya buka ini PPT ya. Saya izin share screen. Mungkin untuk waktunya sendiri nanti sampai jam berapa ya, Mas? Untuk waktunya sendiri nanti sampai jam 10.30 Kak. Oke, nanti kalau misal sudah mendekati, nanti saya mohon diingatkan ya, karena tidak terlihat ini ya. Oke Kak, baik Kak. Oke. Saya juga mohon maaf nih apabila nanti ada suara-suara yang bising gitu ya, karena memang dekat dengan jalan raya, jadi mohon dimaklumi teman-teman ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah Kak. Oke.
Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan informasi dan juga sharing berkaitan dengan kiat menulis artikel ilmiah yang dilaksanakan untuk kegiatan kelas pengembangan ya dari teman-teman Himakel. Oke, yang pertama di sini saya akan memberikan sedikit informasi berkaitan dengan apa sih itu artikel ilmiah gitu ya. Menurut Broto Wijoyo tahun 2002, artikel ilmiah itu merupakan salah satu karya ilmiah pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar. Jadi kalau tadi sudah disinggung sama Mas Muntas berkaitan dengan IC itu merupakan adalah berdasarkan opini pribadi tapi based on fakta. Namun kalau karya artikel ilmiah merupakan karya tulis yang memang berdasarkan fakta yang telah terjadi di lingkungan kita berdasarkan metodologi yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan apa sih itu jurnal gitu ya? Jurnal merupakan publikasi periodik yang isinya adalah sejumlah artikel yang diterbitkan secara berkala pada interval tertentu. Nah, mungkin di sini ada sedikit, mungkin kebanyakan orang mispersepsi antara artikel ilmiah dengan jurnal gitu. Karena secara singkatnya itu kalau artikel ilmiah merupakan sebuah karya tulis sih yang kalau teman-teman pasti sudah nggak asing lagi ya karena kalau kita mencari citasi atau hal-hal yang berkaitan dengan daftar pustaka atau pustaka untuk memperkuat opini kita kan biasanya kita mencarinya misal di Google Scholar, di Science Direct atau platform-platform lainnya. Itu merupakan artikel ilmiah. Namun kalau jurnal itu merupakan kumpulan dari artikel ilmiah tersebut gitu. Jadi biasanya kan teman-teman ada yang menyebut cari jurnal di misal di Google Scholar. Itu sebenarnya tuh kalau kalian hanya mencari satu artikel aja itu biasanya disebut dengan artikel ilmiah bukan jurnal karena jurnal itu merupakan kumpulan dari artikel ilmiah. Misal kalau jurnal contohnya adalah jurnal Marine Science gitu ya. Di situ adalah jurnal yang kumpulannya adalah berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan tentang kelautan seperti itu. Misal kayak juga misal jurnal-jurnal misal akuntansi pendidikan, itu berkaitan dengan pendidikan di akuntansi seperti itu. Jadi harapannya di sini bisa memberikan sedikit informasi berkaitan dengan perbedaan artikel ilmiah dan juga jurnal itu seperti apa sih gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini memiliki 4 ciri secara umum. Yang pertama adalah bersifat objektif. Ini juga salah satu bentuk ciri yang membedakan dengan esai. Kalau esai kan tadi berdasarkan pendapat penulis gitu ya. Nah, sedangkan kalau artikel ilmiah ini memang benar-benar objektif, nggak bisa subjektif gitu, berdasarkan fakta yang ada dan juga sesuai dengan yang telah terjadi seperti itu. Ini ciri yang pertama adalah bersifat objektif. Nah, sedangkan ciri yang kedua ini bersifat rasional. Jadi artikel ilmiah ini tidak mengada-ngada lah intinya gitu. Jadi lebih kepada diterima dan masuk akal apabila dibaca oleh pembaca atau reviewer yang melihat kayak gitu. Jadi untuk gimana sih melihat apakah artikel kita ini rasional atau enggak, ya kita harus ada bukti-bukti pendukung gitu. Artinya kayak penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang, coba kita baca, coba kita amati, coba kita lihat apa sih penelitian-penelitian mereka itu yang sudah mereka kerjakan seperti apa gitu. Jadi agar artikel ilmiah yang akan kita buat nanti dapat bersifat rasional. Yang ketiga ini artikel bersifat jujur ya. Apalagi kan kita di sini teman-teman kan berdasarkan dari rumpun eksakta ya. Jadi penelitian-penelitian itu biasanya kan based on laboratory atau enggak berdasarkan penelitian-penelitian kayak gitulah. Diharapkan dari yang penelitian telah kalian lakukan itu ya pencatatannya di artikel ilmiah ya bersifat jujur gitu ya. Misal apabila kalian meneliti sebuah misal tikus putih ya untuk
dikasih kayak misal cairan gitu ya, cairan untuk misal melihat gerakannya seperti apa, respon dia selama 24 jam itu seperti apa. Nah, ya misal selama 24 jam tidak ada respon yang berarti ya, teman-teman juga harus menuliskan sesuai dengan yang telah kalian lakukan gitu. Jangan sampai membuat kayak berbohong kayak gitu. Kayak misal sebenarnya faktanya adalah A, tapi kalian menuliskan di artikel ilmiah itu adalah B. Itu merupakan suatu kesalahan kayak gitu. Jadi apapun berdasarkan penelitian yang telah kalian lakukan ya udah itu walaupun gagal ataupun masih belum sempurna ya udah dituliskan aja gitu, karena hal itu akan menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya agar menjadi lebih sempurna kayak gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri artikel ilmiah yang keempat adalah bersifat formal. Nah, kalau dari teman-teman tadi di esai kan biasanya ada tuh kayak misal ada kata-kata kiasan ataupun kata-kata konotasi yang sifatnya adalah untuk memperindah suatu tulisan ataupun untuk membuat yang membaca itu tidak bosan atau merasa tertarik untuk membaca gitu. Tapi untuk artikel ilmiah ini memang sifatnya adalah formal gitu. Diharapkan tidak ada kata-kata kiasan di dalamnya dan bersifat lugas juga. Jadi efektif dan efisien, tidak berbelit-belit, sehingga apabila pembaca itu membaca itu langsung mendapatkan inti yang apa yang diharapkan kita baca kayak gitu. Ini adalah ciri-ciri yang keempat, bersifat formal. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit informasi berkaitan dengan hal-hal yang harus dihindari ketika kita membuat artikel ilmiah. Di sini ada 3 hal yang harus dan kalian tidak boleh lakukan saat membuat artikel ilmiah. Ada 3, yaitu fabrikasi, falsifikasi, dan juga plagiarisme. Yang pertama adalah fabrikasi. Fabrikasi merupakan mengarang atau making up data, eksperimen, atau informasi yang signifikan dalam mengusulkan, melakukan, atau melaporkan penelitian. Nah, yang tadi sudah sempat saya bahas di awal tadi ya, bahwa kita nggak boleh nih ngarang suatu artikel ilmiah itu kayak misal berdasarkan opini kita gitu. Ya kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah menjadi sesuai dengan bahan bacaan yang telah kita cari tadi kayak gitu. Nah, apabila kita membuat artikel ilmiah yang bukan based on laboratory, bukan kita melakukan penelitian secara langsung di laboratorium, kita biasanya kan melakukan berdasarkan kayak misal data sekunder atau data-data penunjang lainnya gitu boleh gitu. Tapi teman-teman harus mencantumkan sesuai dengan yang telah sesuai dengan kalian citasi sebelumnya. Nggak boleh adanya penambahan ataupun pengurangan hasil yang telah dilakukan sebelumnya kayak gitu. Nah, terus hal yang kedua yang harus kalian hindari adalah namanya falsifikasi atau mengubah dan mengaburkan data atau eksperimen atau mengaburkan sesuatu yang signifikan. Ini juga ada hubungannya tadi yang fabrikasi gitu ya. Falsifikasi ini merupakan suatu kesalahan yang fatal apabila kita melakukannya di artikel ilmiah, karena artikel ilmiah ini kan tujuannya adalah untuk sebagai bahan rujukan ataupun sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya ya bagi researcher atau bagi peneliti-penelitian lainnya untuk meningkatkan pembaruan dari suatu keilmuan gitu. Nah, apabila kita sudah memasukkan atau mengubah data yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan penelitian kita, yaitu akan nanti akan berakibat buruk pada penelitian-penelitian selanjutnya karena memang sudah adanya kesalahan di awal gitu. Intinya kayak lebih ke apabila satu itu sudah salah, jadi ke belakang-belakangnya juga akan pasti akan ada misinformasi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, hal yang harus dihindari adalah plagiarisme. Plagiarisme merupakan hal untuk menyalin sesuatu atau menampilkan grafik atau gagasan orang lain
yang dinyatakan atau terkesan sebagai hasil dirinya. Ini mungkin sudah familiar bagi kita karena memang kita saat perkuliahan ataupun saat mengerjakan paper dan sebagainya kan tidak plagiarisme harus diminimal mungkin, apalagi di saat kita membuat tugas akhir kan biasanya maksimal kan 25%. Jadi diharapkan tidak ada plagiarisme. Ya, namun kalau teman-teman bertanya apabila plagiarisme yang bagus tuh berapa sih gitu, karena kalau memang kita plagiarismenya 0% itu malah menjadi tanda tanya besar, apakah ini benar-benar dilakukan, apakah hal ini benar-benar sudah berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan gitu. Karena kalau memang plagiarismenya 0% berarti kan kita tidak menyitasi atau tidak mencari studi literatur kepada penelitian-penelitian lainnya gitu. Nah, itu malah tidak baik gitu. Seharusnya untuk plagiarisme itu biasanya berkisar maksimal itu ya 8% kayak gitulah ya. 6-8% itu menandakan bahwa kita ya memang mencari studi literatur berdasarkan penelitian-penelitian lainnya. Kayak gitu. Nah, bagaimana sih tips untuk tidak plagiarisme gitu kan? Biasanya kita seringkali kayak menyitasi pernyataan dari orang kan kayak tinggal copy paste di paper kita kayak gitu ya. Itu merupakan suatu kesalahan kayak gitu ya. Agar tidak terindikasi plagiarisme, kita harus mengubah atau memparafrase yang sudah kita citasi dari orang lain berdasarkan dengan bahasa kita sendiri gitu. Jadi ini merupakan PR juga bagi kita karena walaupun kita merubah kata-kata dan kalimatnya, tapi kita tidak boleh mengubah substansi atau isi yang disampaikan oleh penelitian itu gitu. Itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya bisa dipelajarin untuk kita gitu. Jadi kita bisa belajar mulai dari sekarang untuk gimana sih melakukan parafrase yang baik dan benar agar tidak terindikasi plagiarisme. Nah, selanjutnya di sini ada struktur kepenulisan ya. Struktur kepenulisannya ini berdasarkan oleh Suroso tahun 2018. Yang pertama ada judul artikel. Di bagian bawah judul itu dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Ini contoh artikel ilmiah yang telah saya buat dengan teman-teman saya berdasarkan dengan proses pengolahan Golden Tips Tea di Pusat Penelitian Teh dan Kina Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini judulnya paling atas, terus di bawahnya itu adalah nama penulisnya. Di sini ada Firdaus Madea, Virus Humis, dan Ares Vanesia Kurnia Putri. Nah, terus di belakangnya di bawahnya lagi ada lembaganya, dan biasanya di bawahnya lagi itu ada surel atau email dari pembuatnya gitu. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan apabila nanti kita akan melakukan kayak komunikasi dengan penulis terkait kayak gitu. Nah, sedikit informasi aja buat teman-teman ini. Untuk membuat artikel ilmiah ini saya juga tidak melakukan studi secara langsung ataupun berdasarkan penelitian-penelitian. Enggak, ini di sini saya hanya berdasarkan pada proses kuliah praktek teman saya yang kemarin kebetulan sudah melakukannya di daerah Pusat Penelitian Teh dan Kina di Bandung, Jawa Barat, dan kita bikin artikel ilmiah gitu. Jadi buat teman-teman jangan risau apabila artikel ilmiah itu tidak harus kita melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan gitu. Kita bisa melakukannya sesuai dengan bidang kita ya. Misalnya kita melakukan kerja praktek, kita bisa diaplikasikan ke artikel ilmiah, ataupun misal kita magang itu juga bisa kayak gitu. Data-data yang sudah kita input, kita dapatkan saat kita magang bisa kok diaplikasikan di artikel ilmiah, nanti outputnya dapat dipublikasikan seperti itu. Nah, selanjutnya ini struktur kepenulisan yang kedua ada abstrak. Abstrak ini memuat inti permasalahan atau tujuan, cara penelitian, hasil, dan kesimpulan. Nah, untuk abstrak sendiri ini biasanya dapat
berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, atau bisa gabungan di antara keduanya, agar apabila teman-teman kita yang ingin mencari studi literatur dari artikel ilmiah kita, namun base-nya adalah bahasa Inggris, atau teman-teman yang bukan dari bahasa Indonesia, bisa membaca artikel kita. Nah, selanjutnya di akhir abstrak ini ditulis kata-kata kunci gitu. Kata-kata kunci ini diharapkan mewakili atau merepresentasikan abstrak kalian gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ini ingin membaca banyak sekali studi literatur, ya kan biasanya banyak sekali nih artikel ilmiah yang kita download gitu. Nah, agar untuk abstrak ini kasarnya adalah rangkumannya gitu, karena di dalam abstrak ini memuat permasalahan, memuat latar belakang, memuat tujuan, cara penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Di sini sudah dijelaskan secara terperinci dan juga singkat, sehingga teman-teman dapat membacanya secara efisien kayak gitu. Nah, struktur yang ketiga ini berkaitan dengan pendahuluan ya. Pendahuluan merupakan berisi latar belakang masalah, berkaitan dengan mengapa sih masalah itu diangkat, mengapa sih masalah itu akan diteliti, berkaitan dengan perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan keterangan terkait dengan tulisan. Untuk rujukan itu ditunjukkan dengan menuliskan nama penulis dan tahun penerbit buku. Landasan teori bisa dimasukkan dalam bagian struktur ini. Jadi di pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan juga keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ini ada metode kepenulisan. Metode ini adalah menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Misal ini saya melakukan metode pelaksanaan ini dalam pengolahan Golden Tips ini menggunakan proses dengan penelitian oksidasi enzimatis ya, dengan perbedaan variasi waktu 1, 2, 3, 4, dan 5 jam dengan pengeringan selama 30 menit. Jadi apabila teman-teman melakukan penelitiannya misal bukan berdasarkan penelitian atau bukan berdasarkan laboratorium, misal kalian melakukan studi literatur, nah itu juga disebutkan metode penelitian kalian. Misal di pengumpulan datanya kalian menggunakan sumber primer, sumber sekunder dari mana, habis itu kalian juga misal dari hasil wawancara ataupun kalian melakukan penyebaran kuesioner dan lain-lain, itu harus dituliskan pada struktur ini di bagian metode penelitian. Nah, selanjutnya ini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini membahas uraian hasil yang diperoleh, yang kemudian diberikan pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan dengan rujukan tertentu, sehingga masalah yang dikemukakan itu dapat dipecahkan. Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah relevan. Itu nah, di hasil penelitian ini menyebutkan berkaitan dengan penelitian yang telah kalian lakukan itu sebelumnya hasilnya seperti apa, perlakuannya seperti apa, terus habis itu respon-respon misal dari objek-objek yang telah kalian teliti itu seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini kalian juga harus apabila ingin memperkuat hasil penelitian, itu bisa kalian menyebutkan juga penelitian-penelitian sebelumnya itu sesuai nggak sih dengan penelitian kalian, relevan nggak sih dengan yang telah kalian lakukan sebelumnya, apakah ada perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang lainnya, itu juga harus dijelaskan dengan adanya tambahan-tambahan pendapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan adalah memuat pernyataan singkat mengenai hasil penelitian yang telah kalian lakukan sebelumnya tadi berdasarkan dengan rumusan permasalahan. Jadi kesimpulan itu kan menjawab rumusan masalah gitu.
mungkin kalian juga sudah paham ya, kalau misal rumusan masalahnya 3, di kesimpulan juga harus 3, kayak gitu. Ya, disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan kalian bawa nanti berikutnya. Di kesimpulan ini juga merupakan bentuk menyatakan hasil ya, hasil yang telah kalian teliti sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini hanya memuat pustaka yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja. Kalian juga teman-teman sudah familiar sekali dia dengan penulisan daftar pustaka, dan yang agak membingungkan kan biasanya daftar pustaka tiap ketentuan kan biasanya berbeda-beda lah. Teman-teman di sini harus mencermati lagi ketentuan-ketentuan dalam buat artikel ilmiah yang kalian ingin buat nanti sesuai dengan pedoman apa sih. Biasanya kan ada kayak misal kalau Harvard atau enggak, bisa ada yang Harvard kan ada banyak sekali ya juga jenis-jenisnya. Kalau teman-teman lihat di Mendeley, kayak misal dari ada Chicago dan lain-lain sebagainya, itu harus diperhatikan sesuai dengan pedoman yang telah kalian anut sebelumnya, agar seragam gitu ya, tidak adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan. Mungkin ini daftar pustaka merupakan struktur kepenulisan terakhir ya dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, selanjutnya apa sih manfaat ketika kita membuat sebuah artikel ilmiah gitu? Ini adalah berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan ya gitu. Membuat artikel ilmiah ini sebenarnya banyak sekali manfaat-manfaat yang kita rasakan. Namun di sini saya merangkumnya menjadi 4 bab atau 4 bahasan. Yang pertama adalah publikasi ilmiah, novelty, insentif, dan juga relasi. Yang pertama adalah publikasi ilmiah. Jadi ketika kita membuat artikel ilmiah, kita dapat mempublikasikan kepada platform-platform yang telah ada sebelumnya ya. Misal paling sederhananya kan kita bisa mengupload di Google Scholar, atau enggak kita juga bisa mengupload ke web jurnal di fakultas kita, di FPIK gitu ya. Habis itu juga dapat diikutkan ke misal conference atau proceeding di universitas ataupun instansi lain, kayak gitu, dipublikasikan gitu. Karena agar mendapatkan pengakuan kayak gitu loh. Ketika kalian sudah capek-capek melakukan penelitian, melakukan studi pustaka, membuat artikel ilmiah, tapi kalau tidak dipublikasikan sebagai rujukan orang lain kan juga agak sedikit kurang gitu loh, karena memang tujuannya kan artikel ilmiah untuk menjadi bahan rujukan orang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan publikasi ilmiah atau pengakuan, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan novelty atau pembaruan. Novelty atau pembaruan di sini merupakan sebuah informasi gitu, bahwa apabila contohnya kita meneliti misal perubahan garis pantai di daerah misal Jawa Tengah gitu ya, misal daerah Jawa Tengah gitu. Nah, pembaruan apa sih yang akan kita angkat ke depannya gitu? Misal kita dapat perubahan-perubahan yang dapat kita jadikan pembaruan itu, misal dari segi metodenya, dari segi tempat, ataupun dari segi cara pengambilan data, ataupun dari segi treatment atau perlakuan-perlakuan yang dilakukan untuk pengambilan data atau hasil yang akan dicapai seperti apa. Nah, itu adalah sebuah bentuk pembaruan dari penelitian sebelumnya. Jadi dari novelty ini kita juga bisa mengetahui perkembangan iptek yang telah kita sesuai dengan perkembangan zaman itu seperti apa sih, sesuai dengan bidang kita masing-masing, khususnya kalau kita kan di kelautan kayak gitu ya. Terus selanjutnya manfaatnya adalah mendapatkan insentif. Ini juga merupakan salah satu kontribusi besar juga atau motivasi buat teman-teman untuk membuat artikel ilmiah. Di awal kan tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa ternyata ada loh publisher yang ingin mempublikasikan artikel-artikel kita gitu. Nah, itu merupakan kesempatan kita buat
uh, apply ke publisher tersebut gitu. Kalau misal pertama kali kalian belum lolos itu no problem gitu. Karena kan masih awal gitu ya, itu adalah suatu bentuk proses atau pengalaman kalian gitu. Ketika kalian sudah membuat secara kontinu dan itu akan mendapatkan hasil yang sesuai kalian inginkan, pasti kalian akan semakin tertarik dan juga interest kepada hal-hal yang kalian minati kayak gitu. Nah, insentif ini tergantung dengan publisher yang kalian ini ya, yang telah kalian ikuti kayak gitu. Misal kalau di program kreativitas mahasiswa kan ada yang kan biasanya ada pendanaan jenis PKM untuk insentif artikel ilmiah. Lah kalian itu bisa tuh apply buat kegiatan artikel ilmiah dari kegiatan magang kalian ataupun hasil KP kalian itu bisa diikutkan untuk ke PKM artikel ilmiah. Dan insentifnya itu lumayan bisa 3 juta kayak gitu. Apabila kalian memiliki 3 tim ya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu kan lumayan ya buat teman-teman yang sekarang belum memiliki penghasilan tetap kayak gitu. Habis itu juga terakhir dari manfaat membuat artikel ilmiah adalah mendapatkan relasi. Relasi ini dapat teman-teman dapatkan ketika kalian sudah melakukan studi literatur ataupun mendapatkan FGD atau focus group discussion dengan teman-teman sefrekuensi kalian. Habis itu juga melakukan diskusi dengan teman-teman yang sesuai dengan bidang kalian, itu akan menambah insight baru buat kalian, akan menambah pengetahuan baru buat kalian berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah kalian dapatkan ketika kalian sudah berkomunikasi, ketika kalian melakukan bertukar pendapat, itu akan menambah pengetahuan buat kalian dan juga bonusnya adalah menambah relasi yang sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Hal ini menurut saya juga cukup penting gitu, karena relasi ini merupakan cikal bakal kita juga untuk membuat artikel ilmiah. Misal nih kita kenal dengan dosen di FPK gitu kan, biasanya dosen-dosen melakukan kayak penelitian-penelitian yang sifatnya wajib ya, karena itu adalah dalam pengguruan dari dosen gitu lah. Kalau kalian sudah kenal dekat dengan dosen-dosen kalian, biasanya kan akan diajak ya, misal proyek penelitian ataupun hal-hal lainnya gitu, akan memudahkan kalian untuk membuat artikel ilmiah ini. Nah, sebelum diakhiri ya, saya akan memberikan contoh sedikit artikel ilmiah yang telah saya buat sebelumnya. Ini adalah artikel ilmiah saya pertama. Saya buat tahun 2018 ya, saat itu saat maba saya ikut dengan cutting ya, ada Kak Priscilia Rusdiana Putri, ini angkatan 16, dan juga Kak Farida Elfarastina angkatan 15 yang kebetulan tahun ini juga sudah lulus semua, sudah wisuda. Ini adalah artikel pertama saya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat mahasiswa melalui kuliah kerja nyata dalam mengatasi berbagai problematika sosial. Nah, sebenarnya teman-teman ini adalah bukti bahwa artikel ilmiah itu bukan hanya berdasarkan dengan laboratorium loh, teman-teman juga bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan akademik kalian ke artikel ilmiah. Contohnya ini adalah KKN yang dilakukan oleh Kak Farida Elfarasita pada waktu itu, dan kita publikasikan berupa artikel ilmiah kayak gitu. Nah, ini juga satu contoh lagi artikel ilmiah yang saya buat. Ini pada saat itu kita apply di Universitas Teknologi Mara ya di Malaysia. Ini berkaitan dengan aplikasi saat pandemi kayak gitu ya, untuk teman-teman UMKM pedagang sayur gitu. Di sini sebenarnya strukturnya sama aja. Di sini ada apa judulnya, ada nama pengarangnya, di sini juga ada instansi pembuatnya, terus ada abstrak, ada kata kunci, terus ada juga introduction, ini adalah pendahuluannya, terus ada material, ini adalah berkaitan dengan metode-metode yang kalian material ini kayak misal tinjauan pustakanya kayak gitu ya. Terus di sini ada misal
metode-metode yang kalian lakukan. Terus di sini ada flowchart-nya, ada diagram alirnya, terus ada result and finding, hasil penelitian kalian, terus habis itu terakhir di sini ada conclusion-nya ya, berkaitan dengan penelitian kalian, dan ada reference atau daftar pustakanya, kayak gitu. Kurang lebih ini waktu saya kurang 2 menit ya, karena 10.30 waktu yang diberikan. Di sini saya ingin memotivasi teman-teman untuk mencoba menulis gitu. Dari awal pun juga nggak apa-apa, karena kita sebagai akademisi ya, senjata terbesar kita yaitu berupa tulisan kayak gitu. Apabila kita tidak menghasilkan suatu tulisan atau suatu karya tulis ataupun hal-hal yang dapat kita publikasikan, menurut saya masih kurang gitu, karena kan di sini kita sebagai akademisi kayak gitu. Di sini ada satu quotes dari Pramudia Anantatur. Quotes-nya bunyinya adalah, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi apabila teman-teman ingin diingat oleh generasi-generasi berikutnya, cobalah kita menulis dari sekarang. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan ataupun materi kepenulisan artikel ilmiah ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deni atas materi yang diberikan. Sangat mantap banget nih materinya. Ya, jadi kita bisa tahu ya gimana cara nulis suatu artikel ilmiah yang benar, terus sesuai kaidah penulisannya, terus manfaat-manfaat kalau misal kita belajar menulis artikel ilmiah ini, selain bisa kayak memotivasi diri kita agar bisa berkembang lagi dan juga bisa berguna bagi masyarakat gitu. Oke, mungkin langsung aja dibuka sesi tanya jawab ya kepada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya ke Kak Deni. Mungkin bisa langsung open mic atau menuliskan di kolom chat. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya ingin bertanya nih Kak. Oke, gimana? Jadi izin tanya Kak, tadi kan di yang contoh karya tulis itu kan ada yang, ini Kak saya mau tanya di bagian yang kayak aturan penulisan nama si pembuat artikel ilmiahnya itu, yaitu harus nama lengkap atau boleh nama panggilan. Soalnya tadi kalau nggak salah lihat ya Kak, yang di artikel yang Android, ada Androidnya itu namanya cuma kayak nama pendek gitu Kak. Terima kasih. Oke, ini aku langsung jawab ya berarti ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Oke, izin menjawab ya. Jadi ya emang benar sih tadi di artikel ini yang saya contohkan tadi ada perbedaan ya, kayak misal dari penulisnya itu kan ada yang cuma nama awalan doang, ada juga yang nama lengkap kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini itu harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah atau hal-hal yang ingin kita bikin artikelnya. Jadi saat kita bikin artikel kan biasanya ada tujuannya ya, kita pengen apply kemana gitu. Misal kita pengen apply ke Google Scholar, atau enggak pengen kita apply ke jurnal yang berindeks Sinta misal, atau enggak berindeks Scopus, atau enggak yang untuk proceeding kayak gitu. Itu sebenarnya ada kaidah-kaidah atau hal-hal yang sebenarnya sudah diatur kayak gitu. Nah, kebetulan artikel saya tadi itu
yang bernama lengkap itu memang kaidahnya untuk menuliskan nama secara lengkap kayak gitu. Sedangkan yang tadi yang berbahasa Inggris tadi ya berkaitan dengan Android tadi memang disederhanakan itu kan proceeding ya untuk kumpulan dari jurnal kayak gitu. Nah itu bisa disingkat kayak gitu. Tapi balik lagi kepada peraturan atau kaidah yang akan kita apply nanti kayak gitu. Jadi diharapkan teman-teman apabila ingin membuat artikel ilmiah itu harus diperhatikan administrasi atau kaidah-kaidah penulisan yang diharapkan oleh publisher itu seperti apa. Karena memang kalau ingin kita mempublikasikan artikel itu kan harus ada, bukan hanya kayak kita menyerahkan terus dipublikasi, itu enggak, harus ada kayak beberapa pengujian tahap-tahapan kayak gitu ya. Apakah artikel ini layak dipublikasikan atau enggak kayak gitu sih, Tanto. Apakah sudah menjawab ya? Oke Kak, udah ada gambaran Kak, udah menjawab. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan nih Kak di kolom chat dari Kak Britania. Halo Kak, mau tanya. Maaf ini pertanyaannya gimana gitu. Tapi aku selalu penasaran nama yang tertera di artikel sebenarnya nama-nama orang yang berkontribusi dalam penulisan atau ada peran-peran lain juga yang dimasukkan di situ Kak, dan urutannya berdasarkan apa sebenarnya Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali pertanyaan dari Britania Siolan 059. Oke, untuk penulisannya sendiri sebenarnya itu kalau misal bentar. Selalu penasaran sama tadi. Oke, aku mau jawab yang pertama dulu ya. Siapa sih sebenarnya nama-nama yang harus kita tulis di artikel kita gitu ya? Apakah orang yang berkontribusi dalam penulisan atau ada peran lain yang juga dimasukkan di situ gitu? Oke, jadi berdasarkan dengan pengalaman saya yang ketika saya membuat penulisan itu, misal ada 5 orang gitu ya dalam artikel ilmiah gitu. Di sini kita memiliki berbagai peran gitu. Ada peran yang pertama adalah melakukan misal melakukan penelitian, terus yang kedua adalah melakukan studi literatur, ada yang ketiga adalah melakukan misal kepenulisan artikel ilmiah, terus yang keempat adalah berkaitan dengan administrasi atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperlukan dalam mempublikasikan ilmiah. Nah, kalau dari saya sendiri itu semuanya dituliskan di artikel tersebut karena itu adalah orang-orang yang berkontribusi di kepenulisan tersebut, bukan hanya orang yang melakukan penelitian kayak gitu. Jadi misal saya terus dari Britania, kita kan bikin artikel gitu ya. Kita bagi tugas dari Britania ini melakukan penelitian, saya menulis artikelnya atau menyuntingnya gitu lah. Itu Mohon maaf Kak, tadi putus-putus suaranya. oh oke. Sampai mana tadi ya? Maaf. Jadi sampai yang kayak pembagian tugas, misal Kak Britania yang penelitian, terus Kak Denny yang menyunting, kalau enggak yang menulis artikelnya. Oke ya. Jadi itu kan sebenarnya ini ya punya 2 job desk yang berbeda gitu. Nah, terus dalam kepenulisan artikel ilmiahnya itu harus dituliskan dua-duanya karena memang kontribusi ini merupakan dari awal sampai akhir pembuatan artikel ilmiah, bukan hanya saat penelitian saja kayak gitu. Jadi orang-orang yang memang berperan dalam artikel ilmiah kayak misal biasanya ya saya pernah dengar itu kalau dosen yang kan biasanya mengajak mahasiswa gitu. Biasanya kan hanya walaupun mahasiswanya itu hanya cuma sekedar misal kayak kasarannya cuma misal mencuci kayak lab untuk alat-alat labnya saja, itu merupakan ya bentuk kontribusi juga kayak gitu. Dan menurut saya itu adalah apresiasi untuk dimasukkan ke nama tersebut ke artikel ilmiah tersebut. Terus apabila
eh, itu sih yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama gitu ya. Terus ini ada pertanyaan kedua, untuk urutannya tersendiri itu tergantung juga sih sesuai dengan guidance yang kalian akan apply kayak apa gitu. Karena kebetulan tadi juga ada perbedaan ya gitu. Kalau kayak misal saat saya bikin yang artikel ilmiah yang untuk yang berkaitan dengan KKN tadi, itu kan itu untuk saya apply untuk kegiatan ini ya, PKM bidang artikel ilmiah. Nah itu mereka memang mengisyaratkan untuk orang yang pertama yang ditulis itu ketua timnya kayak gitu, ketua dari kegiatan tersebut, nah itu ditulis yang awalan gitu. Tapi biasanya ada juga yang mengisyaratkan untuk kegiatan artikel ilmiah resmi itu biasanya berdasarkan dengan abjad ya, A, awalnya A sampai Z kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Untuk Kak Britania, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Oke, sudah jelas. Terima kasih juga Kak Tania pertanyaannya. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ingin, oh iya silakan Kak Wafi. Oke, makasih izin tanya ya. Halo Deni. Halo Avi, gimana kabarnya Avi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Izin tanya ya. Ya. Kan pasti kalau sebelum pembuatan artikel ilmiah ini pasti ada riset-riset terlebih dahulu gitu. Nah, cara Denny untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, terus cara Denny untuk riset datanya itu seperti apa? Apakah ada tips-tips yang apa? Yang ingin disampaikan gitu buat teman-teman kayak gimana? Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaan dari Mbak Wafi. Oke, kalau dari saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, bagaimana sih untuk mengumpulkan data literatur gitu ya, data pendukung dalam kita melakukan sebuah pembuatan artikel ilmiah kayak gitu ya, Mbak Wafi? Iya, Den. Oke, oke. Jadi sebelum saya melakukan riset berkaitan dengan artikel ilmiah, saya kan sudah menentukan nih bidang apa atau fokus apa yang akan kita lakukan kayak gitu ya. Misal kita fokus ke oil spill misalnya, tumpahan minyak misal. Nah, ketika kita sudah fokus ke tumpahan minyak, yaudah kita cari aja data-data literatur pendukung artikel-artikel yang dapat kita cari di internet, kayak misal dari Science Direct, dari Go Scholar yang sudah familiar, habis itu juga dari misal portal Garuda dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kita baca agar tidak adanya plagiarisme gitu ya, atau adanya pembaruan apa sih yang kita hadirkan dalam artikel ilmiah kita, coba kita compare gitu antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Kita misal penelitian si A nih yang kita jadikan acuan itu metodenya misal metode ini menggunakan misal untuk mengetahui tumpahan minyak di suatu wilayah atau di suatu perairan lepas pantai gitu ya. Mereka melakukan pengambilan datanya secara langsung kayak gitu. Nah, terus ada juga yang penelitian B misal menggunakan penginderaan jarak jauh, menggunakan remote sensing dan sebagainya. Nah, dari kamu bisa menggunakan metode ATM, amati tiru modifikasi kayak gitu.
kalian juga bisa mencari pembaruan atau novelty itu dengan menggabungkan kedua metode itu. Kalian juga melakukan pencarian datanya menggunakan remote sensing, habis itu kalian juga memvalidasi data tersebut secara langsung di lapangan. Gitu. Itu merupakan sebuah kebaruan juga agar sebagai guidance kita untuk penelitian kita untuk artikel ilmiah tersebut. Kayak gitu sih. Jadi yang dapat saya simpulkan, jadi yang pertama itu kalian mencari studi literaturnya melalui jurnal-jurnal dan studi pustaka lainnya, misal juga dari bahan penelitian ataupun skripsi atau hal-hal lainnya gitu. Terus yang kedua, diharapkan kalian juga ada mentor gitu. Mentor di sini lebih kepada misal ada pembimbingnya gitu, misal ada dosen yang udah expert di bidangnya, misal dosen-dosen di FPK, kalian juga bisa melakukan FGD dengan beliau, melakukan fokus group discussion, misal si A, B pendapatnya bagaimana, apakah nanti di saat kita penelitian ternyata asumsi kita nanti gagal, nanti plan B-nya gimana, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi harus didiskusikan sebelum kita ke lapangan itu secara matang, kayak gitu. Seperti itu sih yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah menjawab, Mbak Vi? Oke, sama-sama. Oke, makasih Kak Wafi pertanyaannya. Makasih juga Kak Deni atas jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi nih terakhir? Ya, baik, mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Kak Deni bisa dicukupkan, Kak. Oke, ya udah mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin nanti apabila ada hal yang masih terlewat atau ingin diskusi lebih lanjut lagi, feel free buat teman-teman nanti kita bicara di belakang kayak gitu ya. Mungkin dari Mas Hertanto tadi juga sudah punya kontak saya, bisa minta ke panitia kayak gitu. Saya juga minta maaf nih apabila ada salah informasi atau kata-kata yang tidak berkenan bagi teman-teman saat saya menyampaikan materi tadi. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Deni atas pemaparan materinya dan juga jawaban-jawabannya. Mungkin itu ya, kayak yang tadi dikatakan sama Kak Deni, kalau misal dari kakak dan teman-teman ada yang baru kepikiran nanti nih, ada mau bertanya sesuatu, bisa langsung aja cek ke Kak Deninya gitu, bisa minta kontaknya ke saya atau ke panitia yang lain gitu. Oke, mungkin untuk acara selanjutnya ada penyerahan sertifikat ya dari Kak Rida ke Kak Deni. Bentar saya screen. Ya, silakan ke Kak Rida. Oke, baik. Terima kasih Hartanto. Berikut adalah sertifikat dari kami. Terima kasih kepada Mas Denny yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi. Semoga sertifikat tersebut bermanfaat untuk Mas Denny di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada teman-teman Imakal yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ilmu di hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya terima ya sertifikatnya ya. Terima kasih teman-teman Imakal. Oke, terima kasih kepada Kak Rida dan Kak Deni. Mungkin dengan berakhirnya susunan acara, berakhir juga kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat ya buat kedepannya dan juga
bisa memotivasi kita buat selalu bisa rajin dalam hal akademik dan juga pengembangan diri kita gitu. Terus untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Ada di kolom chat saya. Bisa mengisi daftar hadir dulu yang belum mengisi daftar hadir. Baik, mungkin cukup sekian untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Muntas dan Kak Deni yang sudah berkenan menjadi pemateri dan juga telah memaparkan materinya dengan baik. Terima kasih juga kepada teman-teman dan kakak atas antusiasnya untuk kegiatan kali ini. Saya selaku moderator dan juga pelaksana memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, maka saya izin live ya. Terima kasih Mas Muntas, terima kasih Mas Denny. Izin live ya teman-teman ya. Semangat untuk